Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tangger TV dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi kita akan belajar bersama di Tangger TV ini, dimana di kesempatan kali ini mungkin adalah kesempatan yang berbeda. Kita akan belajar bersama, mutolaah bersama dengan kitab yang luar biasa ya, kitab yang sudah masyhur nggih. Para pemirsa juga mungkin nggak asing lagi, yaitu kitab Ushuriyah, di mana kitab ini mengandung 40 hadis yang disertai di dalamnya tentang nasihat-nasihat dari beliau Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Masyhuri. Dan yang tak kalah menariknya, kitab ini nanti akan disertai dengan hikayat, dengan kisah-kisah teladan yang munasabah, yang sesuai dengan hadis yang beliau cantumkan dalam kitab ini. Langsung saja nggih, kita mutolaah bersama di hadis yang pertama. Al hadisu al awalu an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai. Jadi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di sini bahwa orang-orang yang memiliki rasa belas kasihan terhadap sesama, ya, orang tersebut akan dibelas kasihi oleh Allah, orang tersebut akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memang jalannya untuk kita mendapatkan rahmat Allah itu banyak ya. Salah satunya ini dengan cara kita mengasihi sesama, entah itu sesama manusia ataupun nanti sesama makhluk Allah, mencakup di dalamnya ada hewan, ada tumbuhan. Dalam terangan yang lain juga kita tahu bahwa kalau sedang dibacakan ayat-ayat Allah, kita mau diam, disitulah kita akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jalannya itu banyak. Salah satunya dengan cara kita mau mengasihi sesama, itu nanti kita akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian baginda Nabi melanjutkan, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ya. Jadi kita semua itu diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengasihi makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi. Loh, berarti termasuk hewan, termasuk harus kita kasihi. Gak boleh semena-mena kita nanti ada semut lewat kita bakar, ada hewan yang tidak mengganggu kita ganggu mereka. Ini nggak boleh ya. Kita harus mengasihi sesama makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mau mengasihi sesama makhluk Allah di bumi, nanti kita akan dibelas kasihi oleh makhluk-makhluk Allah fis sama yang ada di langit nanti. Kemudian di sini beliau melanjutkan al-khabara bitamamihi ay iqra al-khabara bitamamihi. Wa fi muwafaqati hadzal hadisi hikayatu an Umar radhiyallahu taala anhu. Nah, ini dalam hadis ini ada sebuah kisah yang cocok, yang sama, yang serasi dengan hadis yang baginda Nabi sampaikan di sini, yakni hadis ceritanya adalah ya, an Umar radhiyallahu taala anhu kana yamshi fi sikakil madinati fara'a sobiyan. Ada sebuah kisah Sayyidina Umar, dari Sayyidina Umar ya. Sayyidina Umar itu pernah suatu saat berjalan di jalan-jalan kampung, ya, di jalan kampung di kota Madinah. Suatu saat beliau melihat seorang anak kecil, yang di tangan anak kecil itu ada burung pipitnya, ada usfur. Wa kana yal'abu bihi farahima Umaru dzalikal usfura fashtarahu minasobiyyi fa'ataqahu. Jadi karena Sayyidina Umar itu merasa kasihan sama burung itu tadi, Sayyidina Umar itu membeli burung itu, kemudian apakah dikurung seperti umumnya orang merawat burung di zaman sekarang gitu, itu enggak. Justru Sayyidina Umar itu membeli burung itu dari anak kecil, terus dilepas oleh Sayyidina Umar. Okay. Dilepaskan Sayyidina Umar. Nah, ketika Sayyidina Umar itu wafat, jumhurul ulama itu memimpikan Sayyidina Umar. Mimpi bertemu sama Sayyidina Umar. Beliau para ulama jumhur fasa'aluhu an halihi, bertanya tentang keadaan Sayyidina Umar. Okay. Faqalu ma fa'alallahu bika.
Wahai Sayyidina Umar, apa yang telah Allah lakukan kepadamu? Apa yang Allah telah perbuat kepadamu, wahai Sayyidina Umar? Kemudian dalam mimpinya itu Sayyidina Umar menjawab, ghafaroli wa tajawaza anni. Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni saya. Kemudian para ulama jumhur bertanya lagi, bi ayyi syai'in, bi judika au bi adlika au bi zuhdika. Para ulama itu bertanya sama Sayyidina Umar, Allah itu mengampuni engkau wahai Sayyidina Umar, apakah karena kedermawanmu? Loh, karena Sayyidina Umar juga dermawan, beliau seorang khalifah tapi juga dermawan tuh. Ya. Au bi adlika, apakah Allah mengampunimu karena keadilanmu? Ya, karena karakter beliau di sisi lain pemberani, beliau juga seorang pemimpin yang adil juga. Au bi zuhdika, atau karena kezuhudanmu wahai Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Umar itu menjawab tuh, qala lamma wada'tumuni fil qabri wa satartumuni biturabi wa taraktumuni wahidan fadakhala alayya malakani mahibani toro akli warta'adat mafasili min haibatihima wa akhadhani wa ajlasani wa arada ayyas'alani fasami'tu nida'an minal hatifi. Jadi jawaban Sayyidina Umar, apakah karena kedermawannya? Sayyidina Umar itu menjawab, ketika kamu meletakkanku di liang kubur dan kamu menutupiku dengan tanah, ya. Wa taraktumuni wahidan, kemudian ketika kamu semua meninggalkanku sendirian. Orang kalau dalam kubur kan sendirian, dia nggak punya teman tuh. Fadakhala alayya malakani, kemudian ketika itu datang dua sosok malaikat yang sangat menakutkan, ya, yang sangat menakutkan. Toro akli warta adat mafasidi, sampai akal saya itu melayang. Kemudian tubuh saya, persendian saya semuanya gemetar ini karena atas haibahnya dua malaikat itu tadi. Kemudian dua malaikat itu memegang saya dan memerintahkan saya untuk duduk, ya. Kemudian mereka berdua mau menanyai saya tuh. Ini ceritanya Sayyidina Umar dalam mimpinya. Kemudian dalam mimpinya beliau mengatakan fasami'tu nidaan minal hadif. Beliau Sayyidina Umar ketika itu mendengar suara tanpa rupa. Utruka abdi wala takhufahu fa inni rahimtuhu wa tajawaztu anhu li'annahu rahima usfuran fid dunya fa rahimtuhu fil uqbah. Ketika Sayyidina Umar mau ditanya sama dua sosok malaikat, ada suara tanpa rupa. Suaranya itu berbunyi, wahai dua orang malaikat, tinggalkan hamba saya itu. Ya, jangan kamu takut-takuti hamba saya itu. Ya, ini kata suara tanpa rupa itu tadi. Fa ini rahimtuhu, karena saya telah mengasihi hamba saya telah mengampuni hamba saya, karena hambaku itu tadi, yaitu Sayyidina Umar, telah mengasihi seekor usfur, seekor burung pipit ketika di dunia. Farahimtuhu fil uqbah, karena Sayyidina Umar mau memberikan belas kasihan, merasa belas kasihan terhadap hewan usfur itu tadi di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala mengasihi Sayyidina Umar di akhirat. Ini penggalan kisah Sayyidina Umar yang munasib, yang sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini di kisah di bawahnya Musannef mencantumkan hikayat atau cerita yang lain di bawahnya setelah kisahnya Sayyidina Umar tentang beliau mengasihi seekor burung pipit. Di sini beliau menyertakan hikayatun. Karena abidun fi Bani Israel, ada seorang abid di kalangan Bani Israel dulu, seorang ahli ibadah. Beliau sedang jalan-jalan tuh. Beliau sedang jalan-jalan, kemudian lewat ala kasi bin minar ramali. Beliau jalan-jalan melihat tumpukan pasir. Ya, melihat tumpukan pasir. Dan ketika itu Bani Israel sedang dilanda paceklik kelaparan yang luar biasa ketika itu. Nah, seorang ahli ibadah itu tadi, dia lewat di tumpukan pasir, beliau berkata dalam hatinya, nggak sampai terucap tuh, ya. Beliau berkata dalam hatinya, anna hadza law kana daqiqan la usbi'u butuna Bani Israil. Ya Allah, andaikan tumpukan pasir ini adalah sebuah gandum, tumpukan gandum,
maka niscaya akan saya sodakohkan gandum ini kepada orang-orang Bani Israel. Akan saya kenyangkan perut-perut mereka. Beliau hanya ngerentek, ya bahasanya ngerentek, hanya terbesit dalam hatinya ucapan seperti itu. Kemudian fa'awhallahu ta'ala ila nabiyyin min anbiya'ihim. Kemudian Allah itu memberikan wahyu kepada nabi dari kalangan Bani Israel agar mengatakan kepada seorang abid itu, innallaha ta'ala qad aujaba laka minal ajri ma law kana daqiqan fatasaddaqtu bihi. Ya. Allah telah memberikanmu pahala karena ucapanmu itu tadi. Ucapan dalam hatinya bahwa dia akan melakukan sodakoh. Ya. Jadi luar biasa, andai kan kita terbesit dalam hati kita mau sodakoh, agar terbesit dalam hati kita mau mencari ilmu, ngerentek mau ngaji dan yang lainnya, kita sudah diberikan pahala oleh Allah seperti hanya kita melakukan pekerjaan yang kita besitkan dalam hati, yang kita ucapkan dalam hati itu tadi. Dan andai kan kok kita nyatakan perbuatan itu, tentu akan diberikan pahala yang lipat ganda yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Faman rahima ibadallahi yarhamuhullah. Fa inna dzalikal abda lamma rahima ibadallahi yaquluhu law kana hadza taqiqan la usbi'u annasa fawajada as-sawaba kama law fa'ala. Jadi seorang abid itu tadi diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala karena mengucapkan dalam hatinya bentuk sebuah belas kasihan sesama manusia. Andaikan tumpukan pasir ini sebuah gandum, beliau akan sodakohkan gandum itu kepada orang-orang yang sedang kelaparan. Ini dua kisah yang munasib, yang sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang pertama ini. Jadi semoga kita dapat mengambil pelajaran dari dua kisah yang luar biasa ini, dan juga kita bisa mengambil hadis, nasihat-nasihat yang beliau sampaikan dalam kitab ini. Dan tentu yang harus kita lakukan adalah hadis daripada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.